Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indrianti. Selamat datang di video pembelajaran manajemen teknologi. Pada video ini kita akan membahas 3 hal penting, yaitu 1. Pengertian dan sifat teknologi. Yang kedua, komponen teknologi menurut beberapa pandangan, serta teori-teori yang menjelaskan bagaimana teknologi memengaruhi perubahan dalam masyarakat. Topik ini sangat penting di era sekarang karena hampir semua aspek kehidupan kita kini bergantung pada teknologi. Yuk kita mulai bahas. Oke, pertama-tama, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang berarti keterampilan atau keahlian, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara etimologis, teknologi berarti ilmu yang membahas tentang cara atau metode untuk menghasilkan sesuatu. Namun, dalam dunia akademik dan praktik, pengertian teknologi bisa berbeda tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Misalnya, antara ilmuwan dan teknolog. Seorang ilmuwan melihat teknologi sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan. Fokus utamanya adalah memahami prinsip-prinsip dasar atau hukum alam yang kemudian bisa digunakan dalam kehidupan. Sementara itu, seorang teknolog melihat teknologi sebagai alat atau metode praktis untuk menyelesaikan masalah. Mereka lebih fokus pada aplikasi langsung daripada pengetahuan, bukan pada teori dasarnya. Nah, contohnya begini. Ilmuwan mungkin meneliti prinsip dasar gelombang elektromagnetik, sedangkan teknolog akan menggunakan prinsip itu untuk merancang ponsel pintar yang kita gunakan sehari-hari. Nah, teknologi memiliki beberapa sifat penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, teknologi bersifat dinamis. Artinya, teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Teknologi yang relevan 10 tahun lalu bisa jadi sudah ketinggalan zaman hari ini. Kedua, teknologi bersifat multidimensional. Artinya, ia tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tapi juga sosial, ekonomi, budaya, mungkin hingga politik. Yang ketiga, teknologi bersifat interaktif. Teknologi memengaruhi cara manusia hidup, namun di sisi lain kebutuhan dan nilai-nilai manusia juga membentuk arah perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, teknologi bersifat netral. Artinya, dampak teknologi bisa positif maupun negatif, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Sebagai contoh, internet bisa digunakan untuk belajar, tetapi juga bisa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sekarang mari kita bahas komponen-komponen dalam teknologi. Secara umum, teknologi terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama, hardware, yaitu perangkat fisik seperti mesin, komputer, atau alat produksi. Yang kedua, software, yaitu prosedur atau sistem kerja seperti program komputer atau metode kerja tertentu. Yang ketiga, brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengembangkan teknologi. Dan yang keempat, orgware, yaitu sistem sosial atau organisasi yang mendukung pemanfaatan teknologi. Sebagai contoh, dalam sistem pembelajaran daring, laptop adalah hardware-nya, aplikasi Zoom adalah software-nya, guru dan siswa adalah brainware-nya, dan sistem pendidikan itu sendiri adalah orgware-nya. Selanjutnya, ahli lain yang memberikan pandangan tentang komponen teknologi adalah Milan Zeleny. Menurutnya, teknologi terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Zeleny menekankan bahwa teknologi hanya bisa berhasil jika ketiga komponen ini saling melengkapi. Sebagus apapun perangkat dan program yang digunakan, tanpa sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya, teknologi tersebut tidak akan optimal. Sementara itu, dalam teknologi Atlas Project, ada tambahan satu komponen lagi yaitu orgware. Orgware merujuk pada sistem sosial, kebijakan, struktur organisasi, dan budaya kerja yang mendukung berfungsinya teknologi secara menyeluruh. Dengan kata lain, teknologi tidak akan berjalan sendiri, melainkan perlu didukung oleh sistem manajemen, peraturan, dan budaya organisasi yang sesuai.
Nah, pernahkah kalian bertanya mengapa ada negara yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan teknologi baru sementara yang lain tertinggal? Jawabannya tidak selalu soal alat atau software. Seringkali karena peran brainware dan orkware-nya yang belum maksimal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir. Bagaimana teknologi mendorong perubahan dalam masyarakat? Ada beberapa teori sosiologi yang bisa membantu kita memahami hal ini. Yang pertama, teori evolusi sosial. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap, dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Perkembangan teknologi menjadi salah satu pendorong utama evolusi sosial ini. Contohnya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, lalu menjadi masyarakat informasi seperti sekarang. Yang kedua, teori determinisme teknologis. Teori ini berpandangan bahwa teknologi adalah faktor utama yang menentukan arah perkembangan masyarakat. Misalnya, penemuan mesin uap mengubah tatanan kerja pada abad ke-18. Atau lebih baru lagi, kehadiran media sosial yang mengubah cara kita berkomunikasi, berbisnis, hingga berpolitik. Yang ketiga, teori interaksionisme sosial. Teori ini menekankan hubungan dua arah antara teknologi dan masyarakat. Masyarakat memengaruhi jenis teknologi yang dikembangkan, dan sebaliknya teknologi juga mengubah perilaku dan struktur masyarakat. Contohnya munculnya ojek online seperti Gojek dan Grab bukan semata-mata karena kemajuan teknologi GPS, tapi juga karena kebutuhan masyarakat urban akan transportasi cepat dan fleksibel. Mari kita ambil satu contoh konkret. Dulu, untuk belanja kita harus ke toko atau pasar, tapi sekarang dengan adanya e-commerce dan aplikasi marketplace, semua bisa dilakukan dari rumah. Ini bukan cuma sekedar perubahan cara membeli barang, tapi juga mengubah sistem distribusi, pekerjaan di sektor retail, dan bahkan gaya hidup konsumen. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita? Apakah kita siap menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang? Apakah kita sudah cukup adaptif dan bijak mengelola teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang tidak hanya menggunakan, tetapi juga mengendalikan arah perkembangan teknologi. Sebagai penutup, mari kita simpulkan poin-poin penting dalam video ini. Yang pertama, teknologi adalah kombinasi antara ilmu dan praktik. Sifatnya dinamis, netral, dan saling memengaruhi dengan manusia. Komponennya meliputi hardware, software, brainware, dan orkware. Dan yang terakhir, teknologi memainkan peran besar dalam perubahan masyarakat, yang dijelaskan lewat berbagai teori sosiologi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang manajemen teknologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk materi edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!